Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas logaritma. Kalian bisa buka LKS kalian halaman 8. Nah, di situ ada tentang materi logaritma. Nah, ada tambahan sedikit dari Ibu ya. Ini materinya. Sekarang kita langsung aja ke materinya. Nah, logaritma by Dewi Febrianti. Saya sendiri. Oke. Definisi logaritma. Jadi logaritma ini masih berhubungan dengan bilangan berpangkat. Ya, ini masih satu bab dengan bilangan berpangkat ya. Jadi di sini kamu lihat jika A pangkat Y sama dengan X, maka A log X sama dengan Y. Di mana logaritma itu simbolnya adalah log. Gitu ya. Kamu lihat di sini untuk A yang A pangkat Y sama dengan X, A di sini adalah bilangan pokok. Y-nya adalah eksponen atau bilangan berpangkat. X-nya adalah hasil dari perpangkatan. Nah, pas setelah kita rubah menjadi logaritma, posisi A-nya berada di atas ini. Nah, X-nya yang tadi hasil perpangkatan, dia menjadi di depan log posisinya. Nah, Y-nya menjadi hasil dari A log X, hasil dari A log X sama dengan Y. Jadi dia menjadi hasil. Jadi posisinya berubah ya. Kamu harus paham ini ya. A pangkat Y sama dengan X menjadi A log X sama dengan Y. Contohnya di sini ada yang pertama 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 ini bilangan pokok, bilangan pangkatnya sama dengan 3. Hasil perpangkatan sama dengan 8. Nah, setelah dirubah menjadi logaritma seperti ini. Jadi 2 log 8 sama dengan 3. Pangkatnya berubah menjadi hasil dari logaritma. Jadi intinya 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Gitu maksudnya ya. Kemudian contoh lain ada 3 pangkat 4 sama dengan 81. Maka 3 log 81 sama dengan 4. Nah, ini sama aja artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, 3 pangkat 4 hasilnya 81. Jadi seperti itu logaritma. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Ini ada beberapa sifat yang Ibu ambil. Yang pertama, sifatnya adalah log A log B ditambah A log C. Nah, ini tandanya ditambah. Kalau ditambah, maka lognya dikali. Jadi A log B kali C. Karena ini syaratnya A ini harus sama dengan A yang di C. Jadi sama-sama A ya. Kalau atasnya sama nih, sama-sama A, maka B dan C-nya bisa dikali. Kalau berbeda, dia menggunakan sifat lain gitu. Syaratnya harus sama atasnya. Contohnya, tentukan nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, kamu lihat di sini ini sama-sama 2 atasnya ya. Jadi, sekarang penyelesaiannya 2 log 4 dikali 8. 4 dikali 8 sama dengan 32. 2 log 32. Nah, 2 pangkat berapa hasilnya 32? 2 pangkat 5. Jadi, 2 log 32 sama dengan 5. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat selanjutnya. Sifat kedua, ada A log B dikurang A log C. Kalau tadi dijumlah, ini dikurang. Kalau dikurang, maka dibagi. Jadi, sama dengan A log B dibagi C. Syaratnya sama-sama A-nya harus sama nih atasnya gitu. Contoh, tentukan nilai dari 2 log 32 dikurang 2 log 4. Penyelesaiannya langsung 2 log 32 dibagi 4. 32 dibagi 4 sama dengan 8. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut ke sifat berikutnya. Sifat ketiga, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi yang tadinya A-nya di atas, B-nya di bawah. Setelah menggunakan 1 per ini syaratnya, maka dia berpindah posisi. B-nya jadi di atas, A-nya jadi di bawah. Seperti ini.
Nah, tentukan contohnya ini. Tentukan nilai dari 8 log 2. Penyelesaiannya 8 log 2 sama dengan 1/2 log 8. Posisinya berubah. Sama dengan satunya tetap. 2 log 8 sama dengan 3. Jadi 1/3. Atau 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Jadi 3-nya jawabannya ya. Jadi hasilnya adalah 1/3. Kita lanjut ke sifat keempat. A log B dikali, ini tanda titik artinya kali ya, B log C. Jadi ini perkalian, kamu bisa lihat A log B dikali B log C. Nah ini sama, ini B, ini juga B. Sama, ini bisa dicoret B-nya karena dia bertemu sama dikali tandanya. Jadi sisanya tinggal A log C. Jadi A log B dikali B log C sama dengan A log C. B di sini dihilangkan, dicoret karena dia sama. Contohnya, tentukan nilai dari 2 log 8 dikali dengan 4 log 16. Nah, ini kamu bisa lihat ada 2 log 8 dikali 4 log 16 sama dengan 2 log 16 sama dengan 4. Oh, ini mohon maaf, ini ada kesalahan ya ini, Bu. Benarkan dulu, ini maksudnya 4. Nah, oke. Kita lanjut ya. Sekarang nah, jadi sisanya tinggal 2 log 16 karena 4-4-nya ini dicoret gitu. Kita lanjut. Ada contoh kelima, sifat kelima A log A sama dengan 1. Nah, jadi atas sama bawah sama. Hasilnya otomatis langsung 1. Contohnya 5 log 5 sama dengan 1. 2 log 2, 1. 3 log 3 juga hasilnya 1. Jadi kalau atas sama bawah angkanya sama, hasilnya langsung 1 gitu ya. Oke, kita lanjut. Itu sama aja kayak 5 pangkat 1 hasilnya 5, 2 pangkat 1 hasilnya 5, seperti itu. Sifat ke-6 A log 1 sama dengan 0. Jadi kalau angkanya berapapun dilogkan dengan 1, log 1, hasilnya langsung 0 gitu ya. Contohnya di sini 3 log 1 hasilnya 0, atau 4 log 1 hasilnya juga 0, atau 7 log 1 juga hasilnya 0 gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini sifat ke-7 A log 1/A sama dengan min 1. Kalau tadi A log A sama dengan 1, nah ini ada 1/nya. Jadi dia hasilnya negatif. A log 1/A sama dengan min 1. Contohnya 3 log 1/3 sama dengan min 1. Iya, jadi ini ada 7 sifat ya totalnya ya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari logaritma. Ibu harap kalian paham ya. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Jadi ini ada 4 poin, ada 4 poin latihan. Kamu harus tentukan nilai-nilai masing-masing poin ini. Yang pertama ada 5 log 25, yang B 2 log 16 ditambah 2 log 4, yang C 3 log 81 dikurang 3 log 9, yang D 2 log 5 dikali 5 log 128 ya. Silakan kalian catat semua materi dan latihannya. Untuk latihan kalian kirim nanti hasilnya plus soal dan jawabannya ke Google Classroom kelas Ibu ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.